Bab 691. Sederhana. Kingston Jiang membuka seragam perangnya, lalu mengenakan pakaian kasual, dan pergi mencari Bloody. Mereka berdiskusi sebentar di kamar, dan berencana pergi dengan alasan jalan-jalan. Setelah keduanya selesai berdiskusi, saat baru berjalan keluar dari kamar, segera seorang pelayan cantik datang menghampiri mereka dan berkata dengan hormat, "Tuan Raja Naga, Yang Mulia Ratu telah menyiapkan makan siang." "Oke." Kingston Jiang mengangguk. "Silahkan." Pelayan cantik itu memberi isyarat mempersilahkan, lalu membawa Kingston Jiang dan Bloody pergi makan bersama. Kali ini orangnya tidak banyak. Hanya ada Ratu dan putrinya Yina. Perjamuan juga jauh lebih sederhana dibandingkan dengan pagi hari, tapi ini hanya lebih sederhana dibandingkan dengan jamuan tadi pagi. Dibandingkan dengan di luar, ini masih sangat mewah. Yang Mulia Ratu, pelatihan antara kedua pasukan masih ada beberapa hari. Aku berencana untuk berkeliling, memanfaatkan kesempatan ini untuk berjalan-jalan di Daying dan merasakan warisan budaya Daying. Saat makan, Kingston Jiang mengatakan bahwa dia ingin pergi. "Oke." Ratu tersenyum dan berkata, "Akhir-akhir ini Yina juga tidak pergi ke sekolah, jadi biarkan Yina menemanimu berkeliling." Tidak perlu." Kingston Jiang segera menolak, dan berkata, "Kami berdua adalah orang yang kasar. Perkataan kami lebih kasar, jika kami menyinggung Putri Yina, itu akan sangat gawat." Selesai bicara, ia melirik Yina sejenak. "Putri Yina, kamu pasti sangat sibuk, kamu urus hal lain saja, kami pergi berdua saja sudah cukup." Kingston Jiang menolak. Jika mereka benar-benar pergi berkeliling, membiarkan Yina ikut juga tidak masalah. Tetapi dia akan pergi untuk melakukan sesuatu hal. Tapi menurut Yina, Kingston Jiang jelas memandang rendah dirinya. Dia mengangkat kepala kecilnya dengan arogan, menatap Kingston Jiang dan berkata, "Beberapa hari ini, aku sama sekali tidak sibuk. Ibuku yang menyuruhku, bagaimana aku berani menolak? Beberapa hari ini aku akan membawamu berkeliling di Daying." Kingston Jiang tidak mau pergi bersamanya, tapi dia bersikeras mau. Sebelumnya orang-orang yang menyenangkannya. Sekarang pemuda dari negara Dacia ini bahkan tidak memandangnya. "Mungkinkah aku tidak cantik lagi? Aku tidak menarik lagi." Untuk pertama kalinya, dia meragukan sosok dan kecantikannya. "Tidak, benar-benar tidak perlu. Aku tetap mau." Yina berkata dengan bersikeras, "Kingston Jiang, kamu jelas-jelas meremehkanku, jadi kamu tidak membiarkanku mengikutimu, atau, apakah kalian mau pergi ke tempat seperti itu?" Kingston Jiang tampak canggung. Ratu berkata lagi, "Raja Naga, sifat Yina ini karena sudah terlalu dimanjakan, mohon Anda jangan memasukkannya ke dalam hati." Kingston Jiang tersenyum. Tampaknya jika tidak pergi bersama Yina, mereka tidak akan bisa pergi. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, "Kalau begitu, baiklah." Sikapnya yang agak tidak bersedia itu membuat Yina tampak marah dan ia berkata dengan kesal, "Kingston Jiang, apa-apaan sikapmu ini? Aku mengajakmu berkeliling di Daying, ini adalah kehormatanmu." Ya. Kingston Jiang mengatakan kata ia 3 kali berturut-turut. Kemudian dia tidak berbicara lagi, dan terus makan. Setelah selesai makan, Kingston Jiang segera berkemas dan pergi dengan membawa pedang pidana. Di luar kastil, ada sebuah kereta mewah berwarna emas. Ini adalah kereta yang ditarik dengan 8 kuda. Ada banyak orang berdiri di depan kereta. Yang paling mencolok adalah seorang wanita tinggi seksi yang mengenakan gaun putih, hidungnya mancung, matanya biru, dan rambutnya berwarna kuning. "Kingston Jiang, apa yang kamu lakukan, sangat bertele-tele." Yina berdiri di depan kereta, menyaksikan Kingston Jiang dan Bloody datang, wajahnya penuh dengan ketidakpuasan, dan berkata, "Apakah kamu tahu, biasanya orang lain yang selalu menungguku, aku tidak pernah menunggu orang lain." Kingston Jiang berjalan datang dan melirik kereta mewah itu sejenak. "Apakah kamu mau pergi dengan kereta? Kalau tidak," Yina bertanya balik. Kingston Jiang menarik napas dalam-dalam. Dia tidak ingin membuat orang-orang heboh. Dia menghampiri Yina dan berbisik, "Putri,
kali ini aku keluar untuk melakukan hal besar. Tidak baik begitu heboh, dan yang ingin aku lakukan agak berbahaya. Aku sarankan kamu jangan pergi. Apa? Melakukan hal besar. Mata biru Yina bercahaya, wajahnya yang cantik tampak bersemangat, dia tidak bisa menahan diri untuk berseru, oke, aku suka yang menantang. Kingston Jiang berkata dengan ekspresi muram, kalau mau ikut aku juga tidak masalah, kita keluar dengan sederhana. Oke, aku akan segera mengaturnya. Yina tampak sangat bersemangat dan segera menelepon. Tak lama kemudian mobil Rolls-Royce perak muncul di gerbang kastil. Plat nomornya sangat mencolok, begitu dilihat sudah tahu bahwa itu adalah mobil khusus keluarga kerajaan Daing. Putri, ini masih terlalu mewah, sederhana, kita harus sederhana, apakah kamu mengerti? Bisik Kingston Jiang. Ah, ini masih mewah. Yina berkata dengan ekspresi sedih, ini sudah sangat sederhana. Mau jenis mobil dengan harganya murah, seperti mobil-mobil yang banyak dipakai orang di jalan, nomor platnya juga harus sederhana. Yina tampak sedikit memahaminya. Setelah Kingston Jiang berkata panjang lebar dia baru mengerti. Dia menjentikkan jarinya dan berkata sambil tersenyum, aku mengerti. Dia pergi untuk mengaturnya lagi. Kali ini sebuah mobil biasa datang. Kingston Jiang akhirnya merasa puas. Mobil ini ada sopir profesional. Tapi Kingston Jiang mengusir sopir keluar dari mobil dan membiarkan Bloody mengemudi. Dia membuka pintu dan duduk di sebelah pengemudi. Setelah dia membuka pintu dan hendak masuk, dia ditarik oleh Yina. Duduk denganku di belakang. Aku. Kingston Jiang ingin mengatakan sialan. Namun, ketika kata-kata itu sampai di bibirnya, dia menelannya kembali. Dia terpaksa duduk di belakang. Yina akhirnya masuk ke dalam mobil dengan puas. Bloody menyetir mobil. Di atas dinding kastil, Ratu berdiri di sana. Di belakangnya ada seorang pria tua, dia adalah orang yang duduk di sampingnya pada jamuan pagi. Yang mulia Ratu, apakah aman membiarkan Yina mengikutinya? Ekspresi pria tua itu tampak serius. Aman, pasti aman. Ratu tersenyum. Di pagi hari, setelah Kingston Jiang menunjukkan kekuatan besarnya, dia secara khusus mengutus orang untuk menyelidiki identitas dan latar belakang Kingston Jiang. Orang-orang yang dia kirim pergi ke negara Dacia, bertemu dengan beberapa master kuno, dan mencari tahu banyak informasi. Kingston Jiang ini bukanlah orang sembarangan. Dia adalah orang negara Dacia yang jenius hingga menakutkan yang jarang ditemui. Dia bahkan lebih menakutkan jika dibandingkan dengan Felix Murong yang mengalahkan Caisis 100 tahun yang lalu. Menjalin hubungan baik dengannya, dijamin tidak akan salah. Ngomong-ngomong, Yang Mulia Ratu, apa pendapatmu tentang pertukaran seni bela diri internasional yang disiapkan oleh Caisis? Caisis selalu sulit ditebak, dan sudah tidak muncul selama bertahun-tahun. Kali ini mempersiapkan pertukaran seni bela diri internasional, seharusnya tahu bahwa waktunya sudah tidak banyak, dia ingin membalaskan dendam 100 tahun yang lalu. Ratu berhenti sejenak dan lanjut berkata, ini adalah sebuah kesempatan untuk sepenuhnya menyingkirkan kendali keluarga Kai pada Daing. Aku harap Kingston Jiang tidak mengecewakanku. Ratu sangat bijaksana. Anginnya besar, ayo masuk. Ratu berbalik dan pergi. Pada saat ini, Bloody sudah mengemudi hingga keluar dari jangkauan kastil. Kingston Jiang sudah menghubungi Busrandu yang berada di kota Jingdu, negara Dacia. Saat dia tidur, Busrandu sudah menggunakan jaringannya untuk menghubungi seorang bos di Daing. Dan itu sudah diatur dengan baik. Bloody yang sedang menyetir bertanya, "Bos, kita mau kemana?" Kingston Jiang membuka alamat yang dikirim oleh Busrandu dan melihatnya sejenak. Dia melirik Yina yang berada di sebelahnya dan bertanya, "Yina, apakah kamu tahu kota Wuta?" "Tahu." Yina berkata, "Itu adalah kota yang sangat terkenal di Daing, jaraknya lebih dari 500 km dari tempat ini." Kingston Jiang berkata, "Kalau begitu pergi ke bandara dan beli tiket ke kota Wuta." "Iya."
Bloody menyalakan navigasi dan melaju ke bandara. Yina bertanya, "Hei, apa yang ingin kamu lakukan di kota Wuta?" "Jangan bertanya, ikuti saja dengan tenang, jika tidak ingin ikut kamu boleh pulang." Kingston Jiang tidak banyak bicara. Setelah mengatakan kalimat ini, dia menutup matanya dan beristirahat. Ekspresinya dan sikapnya membuat Yina kesal, dia mengepalkan tinju kecilnya, dan memukulnya beberapa kali. Bersambung.